Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita diajak untuk membaca kitab suci. Kitab suci adalah buku suci berisi sabda Allah. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan yang baik kalau tidak membaca kitab suci? Dan kita diharapkan membaca kitab suci setiap hari. Setiap bulan September, gereja mendedikasikan pada bulan kitab suci. Maka secara khusus kita diingatkan kembali untuk fokus dan memberi prioritas dalam hidup kita juga pada kitab suci, termasuk membaca kitab suci. Maka ada liturgi sabda, ada bacaan pertama, lalu ada mazmur. Mazmur itu adalah doa-doa dari Daud yang luar biasa, bagian dari sabda Allah juga yang berbicara juga kepada kita. Lalu kemudian ada bacaan kedua, lalu ada bacaan Injil. Itu adalah sabda. Bagaimana selama pembacaan liturgi sabda itu? Apakah kita juga fokus dan menaruh prioritas pada saat itu untuk mendengarkan sabda Allah? Ataukah pikiran kita melayang kemana-mana, memikirkan rencana, memikirkan pekerjaan, atau memikirkan kegiatan setelah kegiatan di gereja ini? Saudara-saudara yang terkasih, kita pasti mempunyai kesibukan masing-masing, entah berkaitan dengan kesenangan, pekerjaan, atau pelayanan. Tak sedikit orang sibuk dan mabuk dengan berbagai kegiatan hingga tak tahu mana yang menjadi prioritas. Apa yang dijalankan secara simultan bisa jadi semua baik. Yang kita laksanakan, yang kita rencanakan bisa jadi bagus. Tapi mungkin kita tak mampu lagi memberi fokus pada apa yang sebetulnya paling penting dalam hidup. Hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan, yaitu mengikuti Kristus agar diri selamat. Apa yang selamat? Damai sejahtera saat ini, mengalami sukacita saat ini dan juga kelak. Yesus harus menjadi pusat hidup yang mengatasi segalanya, termasuk segala hal-hal yang baik. Karena dialah putra Allah, asal dan tujuan hidup manusia. Tak ada barang apapun dan orang siapapun yang bisa dibandingkan dengan Kristus. Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa saya dipenjara demi Injil. Saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatu, orang, barang, semua ditempatkan dalam konteks panggilan kita mengikuti Tuhan untuk dapat fokus pada Tuhan hingga kita dapat menjalankan kehendak Tuhan sesuai dengan posisi dan fungsi kita masing-masing di rumah. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang bernama Don Tapscott. Dalam bukunya berjudul Grown Up Digital, Don Tapscott menyebut kaum muda zaman now adalah generasi Y yang lahir tahun 1977, 1909 sampai 1997, yaitu generasi milenial dan juga generasi Z yang mulai lahir 1998 sampai sekarang, yang disebut juga generasi net, yang sejak kecil sudah melihat dunia digital dan internet. Maka Don Tapscott menggambarkan generasi net ini bisa melakukan 5 hal dalam waktu yang sama. Membuat SMS pada temannya, mengunduh musik, memposting video, menonton film, dan beraktivitas di jaring sosial. Mungkin sekarang makin banyak lagi, bisa jadi satu waktu 7 kegiatan, dengarkan musik, belajar, dengarkan lalu mencatat, membuat tulisan, membuat catatan, masih juga menyapa orang, masih juga pijit-pijit kaki, banyak hal dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal. Semuanya itu baik-baik, tapi fokus kita apa? Mungkin juga tiduran, jadi ada. Di situ orang tak lagi mempunyai fokus dan bisa jadi pula bahwa ia tak tahu prioritas mana. Karena semuanya bagus.
Semua ini dicoba, semua ini dilakukan, olahraga, hobi, bakat, pertemanan. Lalu pertanyaan, mana prioritas? Karena semuanya baik. Sehingga semua nanti jadi rata-rata. Tidak ada yang unggul, tidak ada yang diunggulkan. Semua bisa, semua rata-rata. Tapi tidak ada yang unggul, excellent. Apakah ini juga berdampak pada saat orang berdoa atau merayakan Ekaristi? Masih sibuk dengan acara berikutnya dan mabuk dengan pekerjaan, hingga tak bisa duduk tenang menikmati kehadiran Tuhan dalam misa. Bahkan kadang-kadang curi-curi SMS, curi-curi lihat SMS, bisa jadi. Karena ini orang dibiasakan untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak mereka yang mau mengikutinya untuk fokus pada dirinya sebagai pusat hidup yang tak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Kalau mereka yang sedara sedaging ternyata mengganggu fokus kita sebagai murid Tuhan, dengan penuh iman kita diminta untuk mengesampingkan. Itu bukan berarti bahwa kita harus membenci mereka. Kata-kata Yesus memang barang siapa tidak membenci. Semua orang itu luar biasa. Tapi kata-kata membenci ini hanya mau menekankan untuk mengikuti aku, kata Yesus, fokus. Bahkan kalau ada sesuatu yang mengganggu, apakah kita berani mengesampingkannya? Yesus tidak mengajak kita untuk membenci mereka. Yesus justru meminta kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Bukankah kata Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain? Perintah baru, Yohanes 13:14. Allah adalah kasih dan Yesus adalah putra Allah, wajah sempurna dari kasih Allah, maka ia adalah kasih yang tak mungkin menyangkal kasih itu. Maka tak mungkinlah ia meminta kita untuk membenci mereka yang seharusnya justru mendapat kasih pertama dari kita. Kalau ternyata yang dimaksud oleh Yesus, mereka semua yang kita cintai dan harus kita cintai mengganggu fokus kita untuk mengikuti Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan, atau bahkan dengan sadar atau tidak sadar mengajak kita melawan kehendak Tuhan, kita harus berani meninggalkan mereka seraya percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengurus mereka. Disitulah seorang murid diuji kesungguhannya, imannya dalam mengikuti Tuhan dengan kata-kata yang sangat keras bagi telinga kita, dengan kata membenci. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita mengikuti Tuhan sebagai murid agar mengalami damai sejahtera, bukan hanya untuk ikut-ikut, bukan. Supaya kita untuk damai sejahtera. Maka ada privasi yang sangat bagus yang saya sukai, bahwa kita memuji dan bersyukurmu kepadamu Tuhan bukan karena engkau membutuhkan pujian itu, tetapi pujian itu berguna bagi keselamatan kita. Maka kita mengikuti Tuhan bukan sekedar untuk mengikuti, tetapi kita mengikuti Tuhan karena kita membutuhkannya supaya kita mengalami damai sejahtera, penuh sukacita dan selamat. Kalau sesuatu dan seseorang mengganggu konsentrasi kita dalam mengikuti Tuhan, melaksanakan kehendak Allah, maka kita harus berani mengesampingkannya dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyelesaikan. Apakah kita sungguh percaya bahwa kalau kita mengikuti Tuhan tanpa syarat hingga meninggalkan apa dan siapapun yang seharusnya menjadi urusan dan tanggung jawab kita, Tuhanlah yang akan mengurusnya? Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap fokus pada apa yang menjadi panggilan perutusan kita. Mengikuti, mewartakan Tuhan yang tampak dalam memberi fokus dan prioritas pada kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan yang sesuai. Bulan September, gereja mengajak kita untuk fokus dan menaruh prioritas
pada kitab suci.